Sudah mengerjakan sholat, mengerjakan hadis, puasa, hampir semuanya. Alhamdulillah, ibadahnya, sholatnya, apapun saja, tahajudnya, mungkin dia duha, mungkin apa saja wajib, apa semua dikerjakan dia. Pertanyaan tidak perlu dijawab. Di akhir umur itu apa yang dicari? Enteng saja. Akhir umurnya, ajalnya mau keluar dari badannya, apa yang dicari? Tetap yang dicari la ilaha illallah. Awal la ilaha illallah, akhir la ilaha. Nah, itu yang dikatakan Habib Abdul Qadir tadi. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin wa hadaratul mukarramat wal muhtaramat, hafizakumullah wa hafizakunallah wa ra'akum wa ra'ahunna. Yang mulia Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasani, Al-Habib Fitrah Al-Idrus, dan semuanya sahibul majlis yang punya majlis Haji Fairil Nurul Yakin. Mudah-mudahan insyaAllah pulang selamat, dapat umrah mabrurah. Dan juga Pak Haji Sayyidiman, Pak Didiman, sahib Kopi Sarang Burung, Kopi Wale, dan semuanya para guru-guru yang hadir. Habib Abdul Qadir tadi menerangkan tentang tijarah tunjikum min azabin alim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Syaratnya mesti beriman dan berjihad. Jadi beriman kita alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin hadirat dan anak serta keturunannya sampai akhir umur ya husnul khatimah, tetap membawa iman. Memang yang tadi dikatakan manusia ini lahir sudah dikenalkan iman, tauhid. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Kita bicarakan tentang Islam dulu. Orang-orang Islam, muslimin, muslimat, lahir fitrah. Kalau orang kafir pun juga demikian fitrah, tapi beda dengan orang beriman. Di lahir kita di bumi diazabkan sebelah kanan, dikamatkan sebelah kiri, semua tahu. Tapi ada riwayat mengatakan dalam satu kitab Al-Qaulul Mahmud fi Ahkamil Maulud, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, diriwayatkan Ibnu Hibban wal Hakim Abdul Mustadrak. Tambahkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi azankan sebelah kanan, qamatkan sebelah kiri. Karena dikenalkan dia tauhid, dikenalkan Allah. Untuk anak laki pun perempuan dikenalkan tauhid supaya tertanam itu tauhid. La ilaha illallah.
Kemudian ditambahkan, Ibnu Hajar mengatakan demikian, tambahkan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kecil kita sudah dikenalkan Allah, ya azan. Anak-anak, subhanallah. Azan itu tembus kepada hatinya, ke jiwa raganya, semuanya. Mudah-mudahan dengan azan itu bisa menjaga dia daripada kemurtatan. Jadi sekarang makin besar dewasa. Kalau menurut hadis, ajarilah anak kamu itu kalau umur berapa? 7 tahun sholat. Ajari sholat kalau umur 7 tahun. Pukullah dia kalau dia malas masih umur 10 tahun. 15 tahun dia sudah balik, tidak boleh lagi berkumpul dengan saudara-saudara dia sendiri. Tidak boleh berkumpul lagi dengan adik-beradik yang perempuan. Paham? Udah mengerjakan sholat, mengerjakan hadis, puasa, apa semuanya. Alhamdulillah, ibadahnya, sholatnya, apapun saja, tahajudnya, mungkin dia duha, mungkin apa saja, wajib apa semua dikerjakan dia. Pertanyaan tidak perlu dijawab. Di akhir umur itu apa yang dicari? Enteng saja. Akhir umurnya, ajalnya mau keluar dari badannya, apa yang dicari? Tetap yang dicari la ilaha illallah. Awal la ilaha illallah, akhir la ilaha. Nah, itu yang dikatakan Habib Abdul Qadir tadi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Husnul apa yang kita cari? Apa yang sekarang kita cari di akhir umur? Ajal kita dicabut. Pertama kita diadzankan di akhir, apa yang kita cari? Itu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita pegang ini dua kalimat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi darah daging untuk kita, keluarga kita, keturunan kita, muslimin muslimat. Mudah-mudahan jadi darah daging hidup kita la ilaha illallah. Apapun saja tingkah laku kita la ilaha illallah. Ajal pun bakal keluar dari badan la ilaha illallah. Di kubur kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dibangkitkan pun juga kita pegang itu dua kalimat syahadat. Bertemu Allah, kita pegang la ilaha illallah. Bertemu Rasulullah, la ilaha illallah. Darah daging insyaAllah. Darah daging ini makanan kita, makanan rohani. Enteng kan? Tapi bagaimana syaratnya? Memang tadi yang kita sholat tadi, kita masya Allah sholat rajin, puasa rajin, semuanya rajin, ibadah rajin, apapun saja, siapapun saja selain Nabi, Anbiya wal Mursalin yang dijamin oleh Allah, yang maksum. Tapi siapapun saja, ya, makhluk Allah yang bukan maksum, tetap dia cari la ilaha illallah. Saya contohkan Imam Syafi'i. Saya ambil contoh Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i ini sakit. Manusia kan sakit. Ya, sakit itu membuang dosa dan mengangkat derajat. Siap manusia sakit. Nabi pun juga sakit. Itu sifat jais untuk para nabi. Pergi ke pasar, sakit, kawin, dan lain-lainnya, mati apa semua itu sifat jais untuk para nabi dan rasul. Kemudian Imam Syafi'i, imam mazhab yang kita ini, satu ketika dia sakit keras. Akhirnya ada murid kesayangannya namanya Al-Muzani. Ulama besar ini Al-Muzani. Muridnya kesayangan Imam
Syafi'i, Al-Muzani namanya. Ingat. Jadi sakit. Dia selalu nyambangi gurunya, melihat gurunya. Mungkin apa yang mau gurunya, ya khidmah namanya. Kalau kita sudah dapat ilmu daripada guru itu ini, ya kan? Itu yang paling abdal kita punya orang tua. Orang tua itu ada 3. Bapak kita sendiri kandung, bapak yang mengawinkan anak perempuannya kepada kita, kemudian bapak yang ngajar kita. Itu yang lebih abdal. Jadi Al-Muzani ini datang nanyakan kaifa asbahta ya imam, ya syekhi, ya imami, bagaimana keadaanmu wahai imamku, bagaimana guruku. Siapa Al-Muzani menanya Imam Syafi'i. Sakitnya sudah sakit keras. Sakit kan? Keras. Dijawab Imam Syafi'i, wahai murid kesayanganku Al-Muzani, kata Imam Syafi'i, asbahtu anid dunya rahilan wa anil ikhwani mufariqan wa ka'sal maniyati syariban wa ila Allah jalla dzikruhu waridan wallahi wa la adri hal tasiru ruhi ila jannah aw ila an-nar. Fabaka bukaan syadida fasallahu Muzani mu'tilmidu. Artinya, wahai muridku Muzani, kamu menanyakan bagaimana keadaanku. Keadaan aku sebentar lagi rahil itu bakal pergi, bakal meninggalkan kamu sekalian, bakal meninggalkan asri, anak, murid, apa semua, bakal meninggalkan dunia. Ini dunia rahilan, pergi. Artinya meninggal dunia. Wa anil ikhwan mufariqan. Kalau orang meninggal, saudara kita, teman, sahabat, tinggal atau tidak? Meninggal. Ditinggalkan semua. Harta ditinggalkan, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, cucu. Semua apa yang disayangi ditinggal. Tidak ada lagi. Wa anil ikhwan mufariqan wa ka'sal maniyati syariban. Ka'sal maniyati ini kinaya. Artinya setiap manusia yang bernyawa pasti mati menemukan ajalnya. Wa ilallah jalla dzikruhu waridan. Ke Allah dia pasti kembali. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, kalau orang mau meninggal dunia itu, Rasulullah bersabda, dari ujung kaki sakitnya sakaratul maut. Makanya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, umatku diajarkan Nabi, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Mudahkanlah keluar itu ruh. Jadi dari kaki keluar dari sampai ke mata, yatba'ul basar. Kenapa orang meninggal dunia itu melek? Kan melihat. Karena dia melihat rohnya keluar dari jasadnya. Roh ini kemana larinya? Ke Allah. Ke Allah. Makanya kalau orang meninggal kan tidak ada merem kan, melek kan, baru kita yang nganukan dia. Kenapa dia mau lihat itu rohnya keluar dari jasadnya? Terus roh yang menghadap Allah, mudah-mudahan roh kita ya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah kita roh kita, insyaallah nafsu kita mutmain. Kembali. Kemudian di dalam kitab Sabilul ittikar wal i'tibar bima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Dalam kitab ini karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang Latif Al-Haddad. Dia mengarang kitabnya Sabilul ittikar wal i'tibar bima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Ini tentang ceritanya umur. Dan kitab ini mengatakan, kemana lari roh menghadap Allah? Kemudian itu roh
ada malaikat yang diserahkan itu roh, memegang itu roh. Ini dalam kitab. Jadi malaikat memegang roh itu kemana dia? Berada di tidak jauh daripada tempat yang duka, yang meninggal. Tidak jauh. Megang itu roh. Roh yang tadi keluar dari jasadnya, itu malaikat dipegang, diperintah oleh Allah. Dalam kitab Sabilul Ittikal. Kemudian si mayat apa? Dimandikan. Habis mandikan dikafankan. Habis dikafankan disolatkan. Habis disolatkan di mana ke bawah? Ke kubur. Dikebumikan. Sudah selesai, dianjurkan oleh Rasulullah, siapa-siapa ada keluarganya meninggal, maka yang lain silakan pulang, tapi keluarganya duduk dulu, baca apakah Yasinkah, surah Mulukkah, ya Tabarakah atau istighfarkah. Jangan, kata Nabi, kamu pulang wahai keluarganya, disuruh perintahkan, karena Nabi bersabda, is'alu di akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al, supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat siapa? Munkar wa nakir. Sudah, kita keluarga jangan dulu, jangan terburu-buru, jangan ikut orang, sabar dulu, doakan ini si mayit. Setiap manusia meninggal dunia membawa dosa. Setiap manusia meninggal dunia membawa dosa. Tadi saya tidak bicarakan kecuali anbiya wal mursalin yang maksum. Habis itu selesai, dia apa semuanya, baru roh tadi itu dikembalikan ke jasadnya yang meninggal. Kemudian apakah nanti pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir dia berbaring? Tidak, dia didudukkan. Gini nih duduk nih. Bukan berbaring. Tidak, bukan berbaring. Tetap baring itu tidak. Tetap ditanya malaikat Munkar wa Nakir. Kalau jasad saja tanpa roh kan tidak bisa menjawab. Maka dikembalikan itu roh yang tadi itu. Yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Insyaallah kita semua panjang umur, sehat walafiat, taat ibadat, nikmat berkat. Sehat walafiat dapat syafaat. Habis itu selesai ditanya. Yang antum paham itu semua. Man rabbuka, man nabiyuka, ila akhir. Insyaallah masa kita jawab mudah-mudahan ya. Kita pastilah tiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita insyaallah semua dijawab. Ya, sudah selesai. Tanya. Ya Allah, itu malaikat itu matanya luar biasa, menakutkan. Malaikat Munkar wa Nakir menakutkan, tapi alhamdulillah dengan berkat syafaat Nabi Muhammad, dengan berkat juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdialog dengan malaikat Munkar wa Nakir. Ya, waktu meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak pulang. Sayyidina Ali mendengarkan. Sayyidina Ali ini law kushifal ghita, kata Sayyidina Ali, law kushifal ghita'u mazdatu yaqinan. Kalau andai kita mau nampakkan surga neraka, aku tidak berubah, aku sudah full iman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengarnya, dia berdialog Sayyidina Umar bin Khattab kepada malaikat Munkar wa Nakir. Hai malaikat Munkar wa Nakir, kenapa kamu galak begini? Kenapa mata kamu melotot? Kenapa kamu menakutkan? Yani kan di situ sudah dijelaskan ya fulan bin fulan, wa idza ataka al malakan ayah fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Fala yurhibaka wa la yufzi'aka, jangan kamu takut. Semua dia malaikat Munkar wa Nakir makhluk Allah. Terus ditanya, kata Sayyidina Umar, kamu
Tidak boleh begitu menghadap dengan galak-galak, tidak boleh. Setiap orang muslim muslimah yang bagus tidak boleh garang-garang, tidak boleh galak-galak. Kata Sayyidina Umar kepada malaikat, kamu tahu aku ini siapa? Aku sahabatnya Rasulullah. Kan ini sebelah Sayyidina Abu Bakar, mertua Nabi Muhammad, menantu Sayyidina Ali. Dan sudah, kau berjanji dengan aku. Tidak boleh. Setiap orang Islam yang meninggal dunia, jangan kamu sesuai perintah Nabi Muhammad juga. Ya, jangan kamu bentak-bentak. Galak ya. Sayyidina Umar ini bukankan di dunia, di alam barzakh pun juga tetap tegas. Dilawannya malaikat itu, bukan melawan, artinya mungkar wa nakir. Kamu jangan begini. Apa kata malaikat mungkar wa nakir? Sami'na wa ata'na. Aku menjunjung tinggi wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar. Aku menjunjung tinggi permintaanmu. Sudah, habis itu kami tidak akan, setiap orang Islam itu pesan Sayyidina Umar untuk orang Islam. Siapa pun saja, laki-laki perempuan, kalau meninggal dunia kamu jangan galak-galak. Naam, kata Sayyidina Umar, la a'silaka amra, aku tidak akan melanggar perintahmu, janjiku. Kata siapa? Kata malaikat mungkar wa nakir. Sayyidina Ali dengar. Akhir itu Sayyidina Ali sudah selesai semuanya. Bilang, kumpulkan sahabat. Sahabat, kamu tahu, katanya, aku mendengarkan dialog Sayyidina Umar dengan malaikat mungkar wa nakir. Sayyidina tegasnya dia sampai mungkar wa nakir pun juga dia nanya. Akhirnya apa kata Sayyidina Ali? Wallahi, bersumpah Sayyidina Ali dengan kalimat wallahi inna Umar yanfa fil hayat wa ba'da mamat. Matinya, hidupnya bermanfaat. Setan aja takut. Kata Rasulullah, kalau Sayyidina Umar jalan di sini, setan jalan sana. Sayyidina Umar sini, setan lari sana. Bayangannya ada. Ya. Jadi begitu. Kata Sayyidina Ali, wallahi, sesungguhnya Sayyidina Umar ini matinya saja bermanfaat. Yani yanfa fil hayat wa ba'da mamat. Hayat wa mayitan. Walhasil itu. Saya kembalikan kepada Imam Syafi'i tadi. Ya Allah. Ini imam mazhab. Saleh. Apalagi itu? Semuanya alim, arif, sufi, zahid, zuhud, sudahlah, Masya Allah, gelaran Imam Syafi'i. Yang kita ikutin, kita pakai, dunia pakai. Yang paling banyak Imam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku tinggalkan dunia, aku tinggalkan aku, keluarga, apa, saudara, teman, apa semua aku tinggalkan. Kematian pasti datang menghadapku. Kemudian ke Allah aku kembali. Terus apa kata Imam Syafi'i? Dengan gemetar, dengan sakit yang terakhir itu mengatakan, wahai Muzani, aku tidak tahu. Wallahi, aku tidak tahu. Apakah roh aku ini ke surga atau ke neraka? Imam Syafi'i bilang, roh aku ini aku tidak tahu, ke surga atau ke neraka. Akhir muridnya menenangkan. Wahai Imam, kata dia, wahai Imam, engkau imam mengajarkan Masya Allah umat, engkau ahli ibadah, ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli Masya Allah, jangan begitu Imam, katanya. Kan begitu kita kalau umpamahan ya. Jadi aku tidak tahu. Karena penilaian ini penilaian di Allah. Kita lihat ini orang begini-gini, kita nilai, kita jadi saksi. Ini orang saleh itu ini. Apakah sama dengan penilaian Allah dan penilaian Rasulullah? Kan berbeda. Coba kita husnudzon, baik sangka saja. Oh, ini orang saleh, ini orang, kita tidak paham. Ini Imam Syafi'i mengatakan ini mungkin dalam fatwa dia.
Nggak tahu. Saya Imam Syafi'i kan kembali 18 fatwa dia kembali lagi. Di antaranya yang mewajibkan orang dalam sholat tasyahud akhir, tahiyat akhir tidak mengatakan wa ala ali Muhammad. Ya, at-tahiyat itu Allah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatuh thayyibatuh lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dah wajib, itu rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu di Irak dia mewajibkan Imam Syafi'i. Apa katanya fatwanya dia, mengatakan syairnya dia, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Orang yang tidak bilang wa ala ali Muhammad, tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu sudah wajib rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad, waktu Syekh Imam Syafi'i di Irak dia mengatakan wajib. Kalau orang tidak mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad, maka salatnya tidak sah. Itu dikembali waktu Qaulul Jadid di Mesir. Ada 18 Musyafi. Mana kita tahu Allahu a'lam bishawab, kita tahu Allah. Ya, orang tafsir saja, ahli tafsir siapa? At-Tabari, Zamakhsyari, Alusi, ya, Ibnu Katsir, Al-Baghawi. Banyak itu tafsir-tafsir, Jawahirul Hisan, Jalalain, As-Sawi, semuanya nanti di hari kiamat Allah berfirman kepada ahli tafsir, Fasir. Sekarang kamu tafsirkan ke depan hadapanku ayat-ayat aku Al-Quran, kata Allah. Kama kunta tufassir di dunia. Sebagaimana kamu mentafsirkan ayat-ayatku di dunia. Kamu depan aku sekarang. Depan Allah. Tapi kan orang ahli tafsir kan ngambil dari hadis. Asbabun nuzulnya. Oh, turun ini ayat di Madinah, turun di Mekah. Kita tahu surahnya Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Surahnya 114. Ayatnya 6666. Kemudian Ibnu Abbas berbeda, mengatakan 6616. Kalimatnya 77.934 kalimat. Hurufnya 333.671 huruf. Quran 30 juz, surahnya 114. 114 ini 85 turun di Mekah. 29 surah Madaniyah. Ingat, dari 114, 29 turun di Madinah. Ini surah-surah ini, ayat-ayat. 85 surah, dia kan 114, 85 Makkiyah, Mekah. Wa ma haulaha. Jadi 114, 29 Madinah. 85 di Mekah. Kemudian ayatnya 6.666. Itu umum. Ya, itu pendapat oke, itu boleh, tidak. Ibnu Abbas saja, Abdullah Ibnu Abbas berbeda, dia 6.666. Kemudian habis ayat ada kalimat. Jadi kalimatnya 77.934 kalimat. Habis kalimat ada huruf. Hurufnya berapa? Di Quran semuanya 333.671 huruf. Siapa yang mengatakan? Abdullah Ibnu Abbas. Ya, habru hadil ummah,
yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu dia. Paham? Sampai begitu ulama menerangkannya. Ada lagi yang aneh lagi, orang ahli ulama di antaranya Imam Ghazali, Ibnu Al-Arabi, Zamakhsyari, Hushairi, Zarruq, Zajjaj. Ada 8 ulama mentafsirkan Asmaul Husna. Dia menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, lafzul jalalah di Quran. Lafzul jalalah, kalimat Allah di Quran 30 juz. Ada 2697. 2697 lafaz Allah lafzul jalalah. Tambahkan, tidak termasuk itu Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan 113. Kan Quran itu 114. Semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu saja, surah Munafik Taubat. Tidak ada Bismillah pakai Alhamdulillah. Jadi 2810 semuanya lafzul jalalah di Quran. Ar-Rahman ada 169. 169 Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman. Tambahkan 113. Ar-Rahim 33, tambahkan 113. Masya Allah, tabarakallah, ulama rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah ya Allah kita dapat berkah. Walhasil, ya tadi itu yang dikatakan Habib Abdul Qadir, kuncinya ada di la ilaha illallah. Allah ciptakan dunia ini dan isi-isi apa yang diberi Allah muka bumi ini, ada kuncinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ciptakan bumi, ciptakan manusia, diturunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil dan sebelumnya ala Nabi Syis alaihissalam 50, ala Nabi Idris 30, ala Nabi Musa sebelum Taurat 10, Nabi Ibrahim 10 suhuf. Ya. Berapa? 100 tambah 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 104. Jadi diturunkan, diutus Nabi saja itu totalnya 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi, 313 diangkat jadi Rasul. Dari 313 disaring oleh Allah 25 Nabi. Ya, surah Al-An'am ada 18 dan surah lain ada 7, jadi 25. Dari 25 disaring oleh Allah yang kuat siksanya nama Ulul Azmi. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disaring semua dari Allah. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Diturunkan kitab juga untuk la ilaha illallah. Kita hidup diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk la ilaha illallah. Perang juga untuk la ilaha illallah. Nabi berperang untuk la ilaha illallah. Semuanya untuk la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah anak turun kita semuanya, anak turun kita min ahli la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli istighfar, min ahli Quran, min ahli Burhan, wa min ahli istighfar, wa min ahli salat wassalam ala nabiyika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli istiqamah, wa min ahli ni'mah, min ahli barakah, من أهل قوة الإيمان والإسلام والتوفيق والهداية والطاعة والعبادة والنعمة والبركة والشكر والإخلاص والقبول المقبول بجاه النبي الرسول ببركة حبابة فاطمة الزهراء البتول ببركة الأولياء والأصفياء ببركة أبا قرص قنبل ببركة إن شاء الله أولياء أصفياء أجدادنا وجداتنا خصوصا سيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهما في مشارق الأرض ومغابها بركة الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الرباني والصمداني
Syekh Abdul Qadir Jalani, biberkati Sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa usulihim wa furuhim, biberkati al-awliya wal asfiya, biberkati Datuk Kelampayan, biberkati wali-wali yang orang-orang saleh yang ada di Kalimantan Timur dan semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan kita ditanamkan la ilaha illallah. Darah daging kita insya-Allah la ilaha illallah. Sampai kita meninggal dunia kita pegang la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allah angkat derajat kita. Wanfa'na ya Allah bihima. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Warfa'na, angkat derajat kami ya Allah dengan berkat la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Mudahkan segala urusan kita. Ya Allah, mudahkan rezeki, tambahkan berkah, tambahkan rezeki kita yang halal, berkah, bermanfaat. Kabulkan hajat kita. Ada hajat yang belum terkabul, kabulkanlah ya Allah. Mudahkan segala urusan kita. Sembuhkanlah penyakit kita. Angkat penyakit kita yang berat-berat ya Allah. Jauhkan penyakit yang berat-berat, liver, kanker, jantung, segala-galanya. Kepada kita, keluarga kita yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Selamatkan saudara kita di Palestina, anak-anak dan perempuan yang menderita ya Allah, yang meninggal dunia, rahmatilah ridhani ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah memelihara dan menjaga Al-Quranul Karim anit tahrif wa tabdil wa taghyir. Sesuai firman-Mu ya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kasihanilah ya Allah hamba-Hamba-Mu yang lemah ya Allah, saudara kita di Palestina ya Allah, menyedihkan hati ya Allah, menyedihkan hati ya Allah. Anak-anak kelaparan, berilah makan mereka ya Allah. At'imhum ya Allah, at'imhum ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan, kasihlah air minum ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah ya Allah orang yang menghancurkanlah ya Allah hamba-Hamba-Mu yang beriman kepadamu ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa ya Allah. Antal qawiyul matin. Mereka sombong, menunjukkan kekuatan mereka ya Allah dengan senjata mereka ya Allah. Kami yakin, kami beriman Engkau lah yang maha kuat ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah kepada mereka, hancurkan mereka dalam hitungan detik ya Allah. Yahudi dan Nasrani, orang jahat terhadap orang Islam ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin. Mari kita bersama-sama baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya zal ula wal ghina wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤل رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله والعفو منكم وصلى الله على الصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.